Seorang juru parkir liar menganiaya seorang pemuda di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang kemarin. Meski tak melawan, jukir liar tersebut terus menganiaya korban di depan kekasihnya yang telah terlebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Sang kekasih yang ketakutan sempat merekam aksi pemukulan tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Usai menghajar pasangan sejoli hingga terluka, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Diketahui sebelumnya, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Saya sih nggak lihat dari awalnya, cuma pas si ceweknya minta tolong, baru lihat ke depan situ udah dipukul sih, kayaknya dimintain uang parkir tapi nggak mau bayar, kan emang nggak harus bayar di situ. Warga sekitar berharap polisi segera turun tangan menangkap para cukir liar yang berlagak Bang Jago agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bau diuber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah diuber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang remaja wanita di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan. Video saat korban dipukuli dan ditendang oleh sejumlah remaja wanita lainnya viral di media sosial. Mirisnya, sejumlah remaja lain yang melihat kejadian bukannya menolong, malah menertawakan aksi para pelaku. Akibatnya korban mengalami luka memar pada bagian tubuhnya. Kasus perundungan kini ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Bogor. Masih tetap dalam penyelidikan penyidik unit PPA. Jadi nanti akan didalami oleh penyidik unit PPA sendiri. Kami sendiri prinsipnya dari Polsek Sukamakmur support untuk menuntaskan perkara yang ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Bogor. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap korban dan terduga pelaku. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah video amatir merekam komplotan begal bersenjata tajam yang tengah beraksi di tengah kemacetan di jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korbannya. Aksi komplotan pembegal membuat dua pengemudi mobil mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. Pengemudi pertama mengalami luka di punggung, sementara pengemudi kedua mengalami luka di jari tangan. Saat beraksi di mobil pertama, pelaku mengambil sejumlah barang berharga seperti dokumen penting
Sedangkan saat beraksi di mobil kedua, pelaku mengambil telepon genggam korban. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi berhasil menangkap 1 pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi menyebut pelaku yang berjumlah 6 orang ini sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak kemacetan. Berawal dari pada para pelaku dengan jumlah 6 orang, ya, yang mayoritas masing-masing membawa senjata tajam jenis celurit. Kemudian di jam tersebut kebetulan jalanan mengarah masuk di tol Pelumpang mengalami kepadatan, ya, sehingga ini dijadikan momentum bagi para pelaku untuk melakukan penyisiran dengan sasaran mobil yang kacanya terbuka. Sementara saat ini polisi masih memburu 5 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik seorang pemuda dihajar oleh warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan karena mencuri 1 karung beras. Sebelumnya, pemuda tersebut melakukan pencurian beras bersama rekannya menggunakan 1 unit motor di sebuah warung di Jalan Batua 10. Namun, aksi keduanya kepergok pemilik warung dan saat berusaha kabur, sial bagi Baharudin, dirinya tertangkap warga sementara rekannya berhasil kabur. Aparat kepolisian yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku dari amuk warga dan bersama barang bukti, pelaku digiring dan diamankan ke Mapolsek Manggala. Setelah dia mencuri, beras itu dia naikkan di motornya, kemudian ada warga di sekitar melihat. Kemudian warga itu kejar. Dapat di jalan, mereka bonceng 2, terus temannya yang 1 melarikan diri. Saat ini pihak kepolisian dari Mapolsek Manggala masih melakukan pencarian terhadap rekan pelaku yang berhasil kabur dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mendapat laporan dari warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, buronan begal ditangkap polisi usai menjadi DPO 1 tahun 4 bulan. Sebelum ditangkap, di sebuah rumah kontrakan tepatnya di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pelaku sempat diamuk warga hingga babak belur. Meski sudah terluka parah, pelaku tetap berusaha untuk kabur dari kejaran warga dan anggota polisi. Polisi pun terpaksa memberikan tindakan terukur berupa timah panas ke bagian kaki pelaku. Diketahui, pelaku juga sering berpindah tempat untuk menghilangkan jejak dan menghindari kejaran polisi. Untuk saat ini, pelaku sudah diamankan ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suasana duka menyelimuti keluarga santri korban penganiayaan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di ruang ICU karena mengalami luka serius di bagian kepala. Santri asal Buleleng, Bali itu menjadi korban penganiayaan 6 santri senior di Pondok Pesantren Abror Al-Rubaniyin di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah dalam kondisi koma. Saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Polisi pun menetapkan 6 santri senior pelaku penganiayaan sebagai tersangka. Masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan. Penganiayaan terjadi akhir Desember 2024. 6 santri senior menganiaya korban hingga alami pendarahan di otak dan koma selama 6 hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 orang remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh pantat korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke Kedutaan Singapura. Unit PPA Polrestabes Bandung kemudian melakukan penelusuran dan akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya. 3-nya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Atas nama RF memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Rumah di Kampung Cikurutuk, Cirenghas, Sukabumi ini tak bisa lagi ditempati. Rumah milik EJ ini dibakar mantan kekasihnya CM saat malam pergantian tahun. Api asmara memicu pelaku nekat membakar rumah mantan kekasihnya setelah diputus cinta. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api yang terus membesar. Sebelum kejadian, warga sempat melihat CM yang bertengkar dengan EJ di depan rumahnya. Korban sempat kirim WA ke istri, ada pengancaman, rumahnya mau dibakar. Terus saya tidur, Pak. Setelah tidur, jam setengah 11 saya dengar prepet peletok. Nah, kebetulan api sudah rumahnya membesar ya. Terbakar di informasi yang didapat sesuai dengan pengolahan TKP itu ada kursi yang penuh dengan arealnya memang di luar rumah. Polisi pun memburu CM yang melarikan diri setelah membakar rumah mantan kekasihnya. Cinta pelaku terhadap korban belum padam, meski rumah mantan kekasihnya itu sudah ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya udah pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI.
Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik, untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini tanggul yang kemarin jebol, ini semakin parah. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tambah gede. Derasnya terjangan air membuat warga panik. Tambah gede. Tak hanya menerjang rumah-rumah warga, banjir bandang juga merendam akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Menurut kepala desa setempat, meski hampir setiap tahun terjadi, banjir bandang kali ini merupakan yang terparah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi selama hampir 2,5 jam membuat volume air di Sungai Jurang meluap. Ini diakibatkan karena volume air yang terlalu besar. Hujan kira-kira jam 3:30 sampai jam 5:30 tadi. Sehingga luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga, sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di pasar kambing ataupun pasar hewan. Hingga Sabtu malam, petugas gabungan bersama warga terus membersihkan material lumpur yang tingginya mencapai hingga 40 cm. Petugas juga mendata sejumlah wilayah yang terdampak akibat banjir bandang ini.
Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Lokasi korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbuak. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang, pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batumbuak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, menang sebuah putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes bit air Inggris Layang 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas abu, Mas tenggelam. erupsi Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Untuk wilayah Gunung Watakan, air seperti bahaya. Para masyarakat khususnya Kepel Darungan, Sebanen harap berhati-hati untuk pemerintah desa Loje. Air dari Gunung Manggar tampak mengalir deras hingga tanggul penahan jebol. Akibatnya jalan desa dan ratusan hektar lahan persawahan tergenang. Bahkan rumah warga di sekitar lokasi juga terendam air dengan ketinggian hingga 1 meter. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran ketinggian air masih tidak membahayakan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah. Acok banyu. Saya kok ngene iki. Kurang piye nah iki? Ditambahi apa ora iki sire iki? Kae. Di tengah gelombang tinggi, tim SAR gabungan berusaha mencari dan mengevakuasi 2 nelayan di Pantai Congot, Kulon Progo, Yogyakarta pada Sabtu siang. Sebuah perahu nelayan terbalik dihantam ombak saat akan berlabuh. Setelah penyisiran, seorang nelayan atas nama Maretarian Avandi ditemukan. Namun saat diberi pertolongan di rumah sakit, korban meninggal dunia. Sementara 1 nelayan lainnya belum ditemukan. Tadi pagi untuk perahu gerbang Segoro itu tadi melaut sekitar jam 5.30. Setelah itu pada pukul 10 itu ketika mau menepi itu terhantam ombak. Tadi korban ada 2 untuk atas nama Mas Aan dan Budi Setia. Tim SAR gabungan terus mencari korban yang belum ditemukan dengan menyisir pantai sepanjang 1 km ke arah timur dari lokasi kejadian dan 2 km dari titik pencarian pertama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pelajar, Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anitya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban. Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun nahas Bribka Anitya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anitya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya. Anggota Polsek Pagaragang ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya
Saat tenggelam di pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut, dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Ajahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ketua Harian Tani Syarikat Islam atau Gertasi, yang juga PLT Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, menghadiri panen padi perdana hasil pupuk tetes organik di Kampung Babakan Curug, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap terobosan di bidang pertanian yang diklaim dapat menyuburkan unsur hara tanah, mempercepat masa panen hingga meningkatkan produktivitas padi. Dengan adanya inovasi pupuk tetes, diharapkan dapat mensejahterakan para petani serta mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat di tahun 2025 ini. Harapannya bahwa produk organik ini akan meningkatkan unsur hara tanah pertanian, yang kita harapkan produktivitas hasil pertanian semua tanaman khususnya padi itu bisa meningkat. Ini yang kita berharap bahwa dengan kerjasama ini petani bisa sejahtera dengan meningkatnya produktivitas hasil panen. Untuk mendorong kesejahteraan petani di Indonesia dengan berbagai terobosan serta pemutakhiran teknologi pertanian juga menjadi komitmen dari Partai Perindo dan Gertasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat, diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. BP 16 tahun, seorang pelajar siswi SMP kelas 7 dituntun ibu dan keluarganya saat menghadiri persidangan Agustina.
oknum bidan yang diduga telah menyebabkan kedua matanya buta akibat mengkonsumsi obat-obatan dari oknum bidan di Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan majelis hakim persidangan, terdakwa Agustina oknum bidan dengan memakai rompi tahanan duduk di kursi pesakitan, mendengarkan nota dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa, penyebab kebutaan total yang dialami korban BP kasus malpraktek oleh oknum bidan dikenal dengan istilah medis sindrom Stephen Johnson, merupakan reaksi kulit yang langka biasanya disebabkan oleh obat-obatan tertentu dan harus ditanggulangi dengan pengobatan di rumah sakit. Butuh waktu lama pemulihan korban dan memerlukan donor kornea mata agar sembuh total. Disebut jaksa juga terdakwa Agustina oknum bidan malpraktek Palembang tak ada izin praktek untuk mengobati pasien umum, memberikan beberapa jenis obat kepada korban yang semua alami sakit demam dan muntah. Sementara ibu korban Nilasari dan korban BP siswi SMP korban malpraktek oknum bidan tersebut, usai menghadiri persidangan pembacaan dakwaan, oknum bidan berharap jaksa maupun hakim bisa memberikan keadilan hukum karena korban anaknya tak bisa bersekolah lagi. Keluarga korban berharap bantuan pemerintah untuk biaya pengobatan agar bisa mendapatkan kornea mata hingga bisa kembali melihat. Kami berharap dengan kasus anak kami ini biar dia mendapat keadilan seadil-adilnya dan biar dia bisa sembuh lagi, bisa melakukan aktivitas yang dulu lagi. Ya, kalau bisa sekolah lagi, bisa sekolah dapur sebelah biar dia sembuh lagi. Kepada yang mulia Pak Hakim, ya, kami mohon keadilannya seadil-adilnya. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Maling mobil! Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu dua rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil! Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil! Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. Itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan ajat sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Walang Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk menampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Marani, iNews melaporkan.
Bagus Santoso, pemain skateboard berusia 35 tahun asal Tangerang, Banten ini ditemukan tewas di pinggir lintasan skateboard di Komplek Gedung Olahraga Sasana Krida Adikarsa, Kota Brebes, Jawa Tengah, Kamis siang. Tim Inafis Polres Brebes yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke ruang jenazah RSUD Brebes. Polisi menduga kematian korban akibat terjatuh saat tengah latihan skateboard bersama 2 orang temannya. Namun saat kejadian 2 rekannya yang lain sudah pergi meninggalkan lokasi. Mainan sendiri di situ. Tahu-tahu menurut keterangan dari saksi yang melihat itu jatuh. Tetapi untuk kita lihat untuk lintasan skateboard itu sebenarnya sudah nggak layak karena ini sudah rusak, sudah bergelombang. Menurut saya sementara ini untuk lintasan skateboard itu ditutup dulu. Demikian. Menurut polisi, lintasan skateboard yang digunakan tidak layak dan berlubang. Untuk sementara waktu, polisi menutup lintasan skateboard di gor tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang sebuah putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas Abu. pasti gelap. Erupsi iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, tim menang sebuah putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas Abu. pasti gelap. Erupsi iNews malam setiap hari hanya di iNews.
Tim Klewong Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus komplotan pelaku begal yang terjadi di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas menciduk 5 pelaku di wilayah Dadok Tunggul Hitam di sebuah tempat permainan anak. Ironisnya, 2 di antaranya merupakan remaja putri. Selanjutnya, para pelaku yang terjaring dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Saat diinterogasi, para pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta malam tahun baru. Dalam menjalankan aksinya, salah seorang pelaku pura-pura mengajak korban kencan dan bertemu di lokasi sepi usai berkenalan di media sosial. Pelaku kemudian memeras dan menganiaya korban saat bertemu dengan komplotannya. Korban mengalami luka memar di bagian wajah akibat dianiaya pelaku dan kehilangan uang Rp600.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Bolong Palakla, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari, sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas pun menggeledah rumah dan meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukmang, iNews melaporkan. Dari video amatir warga, pelaku berinisial H, warga Lumajang, sedang melakukan aksinya mencuri burung milik Fajar di Desa Bunguruwetan, Waru, Sidoarjo. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui gerak-gerik pelaku. Aksi pelaku pun gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar rumah korban terjatuh dan membuat burung jenis murai batu senilai 5 juta rupiah itu terbang. Pelaku kemudian melarikan diri, namun korban mengejarnya sambil berteriak maling. Pelaku pun berhasil ditangkap warga berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. Pelaku yang babak belur diserahkan ke Mapolsek Waru. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap beraksi di beberapa tempat. Jadi diketahui bahwa dia mengambil langsung sendirian di TKP. Tetapi inisial H ini tahu mana-mana burung yang ada nilainya dan tidak, berarti bisa dikatakan mungkin spesialis. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit air iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas Abu kelas tenggelam.
Erupsi iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampai kamu peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual, 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Tim menang 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes. Bit air. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam. Kelas Abu. Pasti gelap. Erupsi iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Damkar Sragen mengevakuasi induk ular kobra Jawa yang sedang mengerami telurnya di sebuah kamar mandi rest area Tol Ngawi Solo, Sragen, Jawa Tengah. Saat proses evakuasi, petugas menemukan sejumlah anakan ular kobra yang baru menetas. Saat semuanya ditangkap, ular tersebut berjumlah 18 ekor. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui seorang pengunjung yang melihat 2 ekor ular di kamar mandi. Saat diperiksa, petugas menemukan lubang yang diduga sarang mereka. Petugas pun harus membongkar lantai kamar mandi untuk mengevakuasi semua ular tersebut. Setelah penanganan selesai, pihak damkar memastikan bahwa kondisi di rest area kembali aman dan tidak ada lagi ular yang dapat membahayakan pengunjung. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ribuan ulat bulu bersarang di sebuah pohon mangga dekat SD Negeri Meruak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Ulat bulu tersebut membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Meski belum masuk ke kelas, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Akibat ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang alami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid yang mengalami gejala itu. Agar tidak semakin menyebar, pihak sekolah memulangkan lebih awal para murid dan menghubungi petugas damkar untuk membasmi ulat bulu tersebut. Di mana ulatnya? Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana? Gatel gitu? Panas gitu nggak deh? Panas ya? Petugas pemadam menyemprotkan cairan insektisida untuk memusnahkan ulat bulu tersebut. Proses itu selesai dalam 1 jam.
Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Bangunan villa di kawasan Oro Ombo Batu ini roboh saat masih dihuni satu keluarga asal Bekasi, Jawa Barat. Bangunan 2 lantai ini amblas akibat tanah longsor di bagian belakang villa. Akibatnya 6 orang yang menyewa villa tertimpa bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, ke-6 penyewa mengalami luka ringan, di mana 2 diantaranya luka serius. Korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu. Kedengaran suara bruk gitu sekali. Nah, saya lihat, saya kira waktu saya kan yang jatuh. Saya cek ke belakang, ternyata waktu nggak ada yang jatuh. Villanya kan nggak terlalu luas ya, jadi dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Robohnya villa di desa Oro Ombo terjadi saat intensitas hujan di kawasan ini cukup tinggi. Villa dibangun di atas tanah uruk dan terdapat gorong-gorong di bawahnya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.